hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita yang hadir pada malam hari ini bersama kita, Bapak Syarifudin, Bapak Abdullah Nasution, Bapak Somino, Bapak Ibrahim, Bapak Julkan, juga Bapak Ikhwan, Pak Husuk, Pak Khinafillah Ustaz, Ahmad Hati, dan juga seluruh jamaah di tiga darumah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring shalawat beserta salam kita sampaikan atas cinta kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan pengikutnya. Malam hari ini kembali kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan umur yang berkah, sehingga kita dapat menghadiri dari kegiatan rutinitas kita setiap malam Syekh Ayam, malam Jumat yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini majlis kita mendawamkan, mengistiqomahkan dari amalan-amalan yang kita baca, maka mudah-mudahan sababiyah amaliyah daripada amalan yang kita baca, baik dari surah Yasin, Ratibul Atas, Qauli dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa apa niat kita, hajat kita, semua cita-cita kita, keinginan kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita semua dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak terasa tidak memasuki daripada bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di pertengahannya ya. Maka daripada itu, di dalam bulan Rajab ini jangan pernah kita bosan, jangan pernah lisan kita kering untuk kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan doa-doa kita semua di bulan Rajab ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat-kalimat istighfar yang kita ucapkan di dalam bulan Rajab ini, insyaallah dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalia ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keutamaan dan keistimewaan dalam bulan Rajab ini jangan kita sia-siakan, karena beberapa saat lagi membalikna Ramadan. Mudah-mudahan umur kita diperjumpakan oleh Allah, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan keberkahan kemuliaan daripada bulan Rajab. Dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan hikmah daripada bulan Rajab ini akan disampaikan oleh Akhina Fillah Ustaz Ahmad Bayhaqi. Wa ilaihi faliyatafadhalu. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat kemarin. Pentenan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, al-mukarram al-muhtaram yang saya hormati dan saya muliakan, khusus guru kita bersama yang mulia yaitu Ustaz Ahmad Firdaus, kita doakan beliau diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan boleh yang hadir segenap para sesepuh, orang tua kami, abang-abang kami, khususnya Bapak RT, dan juga para hadirin jamaah majlis malam Jumat di Darul Faruq ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mensiarkan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini malam saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang pertama, barusan tadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita
kita senantiasa diberikan nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab yang berkenaan tentang daripada bulan Rajab, salah satu sifat ilmu adalah pengulangan, dan momen daripada bulan ini adalah pengulangan, dan mestinya seorang manusia harus diingati dan disirami rohaninya agar dia benar-benar ingat bahwasanya bulan Rajab ini kita masih diberikan anugerah, kita masih diberikan kesehatan afiat dapat memasuki bulan Rajab. Maka tentu kita mau keluar dari bulan Rajab, kita bawa hasil yang berlimpah, yaitu menjalankan daripada amalia-amalia yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari bulan Rajab di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang di dalam karangan Imam Ghazali ini, beliau mengatakan bahwasanya Rajab mustaqil min tarjib wa huwa ta'zim. Rajab ini diambil daripada kata tarjib, yaitu wa huwa ta'zim, yaitu pengagungan. Rajab itu ada artinya pengagungan. Di dalam lain dikatakan ar-rajabul aqsa. Apa itu rajabul aqsa? Ya, di sini dikatakan di anna rahmata tasubbu fihi al-taibin. Rajabul aqsa, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, menjujurkan kasih sayangnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu mendekat kepada Allah, bagi orang-orang yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini waktunya. Bulan Rajab ini bagi orang yang kabur, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang terlalu jauh sama baginda Nabi besar Muhammad, maka ikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam kitab lain dikatakan Rajab ini Rajabul Aqsa, yaitu dikatakan Rajab yang tuli. Apa itu Rajab yang tuli? Karena di sini dikatakan li'annahu lam yasma' fihi hisr qital. Karena enggak kedengaran di bulan Rajab ini suatu perperangan pada zaman baginda Nabi besar Muhammad. Jadi enggak ada perperangan. Jadi banyak fadilah-fadilah bulan Rajab, di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, mencurahkan daripada alamat gobul bagi orang-orang yang dia mengamalkan amaliyah-amaliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan bulan Rajab ini. Kita pengen mau kita keluar dari bulan Rajab, kita panen. Tuh kalau kita itu para syaitan di bulan Ramadan itu ditutup, dikunci, ya. Tapi sebelum masuk bulan Ramadan dia udah mengkader visi-misinya agar enggak lagi syaitan ini mendapatkan visi-misi bulan Ramadan, tapi masih ada orang-orang yang dia mensiarkan daripada visi-misi syaitan di Ramadan. Nah itu para syaitan. Syaitannya udah nggak ada di bulan Ramadan, tapi dia udah jauh-jauh bulan dididik tuh kader-kadernya. Siapa? Manusia yang berani-berani di bulan Ramadan dia bertelanjang, nggak malu, dia nggak berpuasa, menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini visi-misi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuknya Ramadan udah di training, udah di treatment, ya, diri kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai di bulan Sya'ban kita harus memuliakan Rasulullah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai baliknya Ramadan. Sampai juga kita dijumpai di bulan Ramadan, itu kita udah siap. Makanya itu dikatakan man fariha bi bulan Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang dia girang, dia senang berjumpa kepada bulan Ramadan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya dari api neraka. Kalau orang kagak ngaji, dia cuma ngambil tekstualnya doang. Ah, girang aja gua mah. Yang penting gua haram jasad gua masuk
ke neraka, puasa kagak. Girangnya doang. Nah ini salah. Dia kagak ngaji, enggak begitu. Semua apa yang diperintahkan Allah, diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, idealnya yaitu adalah dia girang, dia senang dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan banyak sekali daripada keutamaan di bulan Rajab. Al-Imam Ibn Hajar di dalam nasihatnya juga mengatakan bahwa saya mewasiatkan agar kita mengamalkan yang sering kita dengar di masjid-masjid ataupun di majlis-majlis taklim, membaca 70 kali di pagi dan petang, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini adalah amalan-amalan orang soleh, ya, amalan-amalan yang dibawa datuknya yaitu baginda Nabi besar Muhammad para habaib. Yang mana sampai 70 kali itu pula ganjarannya apa? Para ulama kita mengatakan kita mempunyai tulang, kita mempunyai lisan, kita mempunyai kulit, kita mempunyai daging kebal daripada jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah sayangi aku, wa tub alayya, terima tobat aku. Siapa gerangan yang mengajarkan ini? Yaitu enggak lain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang maksum, yang terbebas dari neraka, terbebas dari dosa, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Di sepertiga malamnya ditemui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan hatta tafattarat qadama, sampai kakinya terpecah. Menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang? Ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban yang dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad? Afala akunu abdan syakura. Aku begini agar apa? Menjadi agar seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakiki, hakikat orang yang benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah, dia berharap kepada Allah agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak daripada fadilah keutamaan di bulan Rajab, terlebih di bulan Rajab ini. Mungkin ya anak-anak majelis yang bulan-bulan lalu atau tahun lalu di bulan Ramadan dia ada uzur ataupun enggak berpuasa, seorang laki itu wajib digodok. Maka di bulan Rajab ini ya saya memberikan itu harus digodok. Jangan sampai menjadi haram, terpaut oleh waktu sehingga lalai dan sebagainya. Ini bahaya. Tanggung jawab kita sebagai orang laki, ya, sebagai orang laki itu tanggung jawab. Maka digodok. Dan ajibnya di dalam sini, kalau kita hanya niat kodok, ya, itu mendapatkan pahala sunnah bulan Rajab. Kemudian apabila jatuhnya di hari Senin, mendapatkan pahala di hari Senin ataupun di hari Kamis. Jadi terliputi semuanya. Itu yang puasa kodok. Ataupun yang enggak ada kodoknya, ya udah mensiarkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita sering mendengar man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia enggak diragukan lagi cinta bersama baginda Nabi besar Muhammad dan akan dibangkitkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu kurang lebih daripada keutamaan bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah bisa mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad, senantiasa sering-sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja, dosa pun yang kecil ataupun yang besar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Al-Kabir Muhammad Baihaqi insyaallah mengundang di malam Minggu 27 Januari di Gang Asmin Ba'da Isya ingin mensiarkan daripada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra wal Mi'raj. Kami mengundang, mudah-mudahan dapat hadir. Insyaallah banyak guru-guru kita atau kiai-kiai kita yang hadir. Mudah-mudahan undangan ini dapat
barokah, Allah berikan kebaikan semuanya, Allah luaskan rezeki kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.